Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SMK Negeri 1 Pleret tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian sekarang sudah resmi menjadi siswi SMK Negeri 1 Pleret. Pada kegiatan MPLS yang dilaksanakan secara daring atau online ini, pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama Denny Sukmana. Saya dipercaya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum mulai tahun pelajaran 2018-2019 sampai dengan sekarang. Anak-anakku sekalian, profil singkat dan lain-lainnya tinggal kalian pelajari di buku saku, dilihat, mangga silahkan. Secara singkat, background saya adalah guru di salah satu kompetensi keahlian, yaitu di teknik pemesinan. Jadi nanti yang masuk kompetensi keahlian teknik pemesinan akan bertemu dengan Bapak, mengampu mata pelajaran gambar teknik mesin dan mesin CNC. Anak-anakku sekalian, mengenai data personil yang lainnya silahkan kalian lihat dan pelajari di buku saku, tadi sudah Bapak katakan. Kemudian Bapak ingin sedikit menyampaikan materi pada kegiatan MPLS daring ini sesuai dengan surat tugas yang Bapak terima dari pimpinan sekolah, membawakan materi bagaimana cara belajar yang efektif. Ini mungkin akan lebih jelas dan lebih fokus apabila kalian nanti melihat paparan materi tersebut akan di-share nanti ke masing-masing nomor nanti oleh admin ya. Bapak hanya sekilas saja. Yang pertama, bagaimana sih sebetulnya cara belajar yang efektif di SMK ini, karena kalian datang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari SMP, MTS, bahkan mungkin dari paket B berangkatnya, mangga silahkan. Tapi sekarang begitu kalian masuk dan terdaftar sebagai siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Pleret, berarti secara langsung atau tidak langsung, dirasa atau tidak dirasa, kalian sudah masuk menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Pleret. Artinya apa? Artinya kalian harus bisa menjaga nama baik alma mater yang ada di pundak kalian. Semuanya tanpa kecuali. Sebelum bicara lebih jauh mengenai materi pembelajaran, apa itu dan bagaimana cara belajar efektif di SMK, sekarang kita kaitkan dengan kondisi negara kita dulu. Sekarang kondisi pembelajaran seperti yang telah kalian alami di SMP sebelumnya sama, yaitu menggunakan moda daring atau dalam jaringan atau online, apapun istilah terserah, yaitu kalian terjemahkan sendiri. Yang jelas bagaimana sih sebetulnya kiatnya belajar di masa pandemi ini. Itu mungkin kalau materi nanti tinggal kalian baca di buku saku, ada semuanya. Bapak tidak terpaku ke materi, tapi kalau materi terstruktur ada, silahkan tinggal baca. Bapak hanya akan menjelaskan secara garis besar kiat-kiatnya saja. Yang pertama adalah harus, yang utama ini kalian diawali dengan bismillah. Artinya apa? Artinya nawaitu, niatkan dalam hati bahwa kalian ini mau benar-benar belajar di sini, mau mendapatkan ilmu, mau mencari sesuatu, sehingga setelah 3 tahun atau 4 tahun nanti untuk kompetensi keahlian teknik otomasi industri, berarti kalian bisa ada hasil yang diperoleh. Kalau tidak diniatkan dengan bismillah, dengan baik, percuma kalian capek, kalian keluar keringat, kalian kotor di sini,
3 tahun atau 4 tahun, Bapak yakin tidak akan dapat sesuatu yang bisa dibanggakan untuk diri kalian sendiri khususnya ataupun keluarga. Yakin itu. Yang kedua, kalau kalian sudah masuk di sini, semua kerjakan dengan lillahi ta'ala. Niatkan ibadah. Niatkan kalau nanti sudah offline, mudah-mudahan kita ke sekolah itu dengan ibadah. Niatkan kalau kita belajar online pun dengan ibadah. Saya membuka video, saya membuka kegiatan pembelajaran melalui GCR, melalui Zoom meeting. Niatkan semua segala sesuatu dengan ibadah. Insya Allah kalau diniatkan dengan ibadah, saya yakin semua akan ada berkah yang bisa kita ambil. Oke. Yang ketiga adalah hasilnya nanti harus syukuri, akhiri dengan alhamdulillah. Jadi awali dengan bismillah, kerjakan dengan lillah, akhiri dengan alhamdulillah. Nah, insya Allah apapun halangan, apapun rintangan, apapun bentuk, apapun proses pembelajaran yang kalian lalui, akan ada hasil yang bisa kalian peroleh. Kemudian tadi sedikit dibahas mengenai masalah bagaimana cara belajar yang efektif, efisien. Silahkan tinggal baca, Bapak hanya menginikan saja bagaimana untuk kondisi pandemi sekarang. Yang pertama, banyaklah kalian berdoa kepada Allah yang mempunyai hati kita, membolak-balikan hati kita, karena tanpa bantuannya, tanpa campur tangannya, kita ini apa sih? Tidak ada apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian kuasai IT. Jadi pada masa pandemi sekarang, kalau kita kurang menguasai atau bahkan tidak menguasai IT, nol besar. Apalagi kalian sekolah di SMK, kalau kalian tidak bisa menguasai IT, kurang familiar dengan IT, alih dengan IT, yakin sama halnya seperti orang pincang disuruh lari, nggak bisa kita. Kita selamanya akan jadi penonton di negeri sendiri. Kapan kita mau jadi tuan rumah di negeri sendiri? Itu kalian harus pahami bersama-sama. Ya, jadi yang pertama niatkan dalam hati berdoa. Yang kedua kuasai IT. Yang ketiga selalu ikuti petunjuk dari guru, kemudian dari staf sekolah yang lain. Ya, guru adalah orang tua kalian di sekolah. Jadi jangan sungkan kalau ada masalah, ada sharing harus kalian ketahui, bicara pada orang tua kalian. Jadi selain orang tua kalian, ayah dan ibu di rumah, orang tua kalian di sekolah adalah bapak dan ibu guru. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kalian harus kuasai IT, konsepnya adalah kalian harus bisa bekerja sama. Tidak mungkin dalam hidup ini kita bisa bekerja sendiri. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Kita itu social agent, makhluk sosial. Kalau kata orang Jerman, ya, tukang cukur malah bisa nyukur orang sorangan. Kita butuh orang lain. Artinya apa? Artinya dalam prakteknya nanti di kelas, di bengkel, di sekolah, dimanapun kalian berada, sudah jadi orang nanti keluar dari SMK Negeri 1 Pleret, kita harus bisa bekerja sama. Kenapa? Kalau sendiri-sendiri tidak mungkin akan muncul, ya. Kita butuh orang, kita makhluk sosial, kita butuh campur tangan orang lain. Nah, itulah namanya kalau dalam istilah agama hablum minanas. Jadi jaga keseimbangan antara hubungan vertikal ke atas antara makhluk dengan holiknya, kemudian bagaimana hubungan horizontal kita dengan sesama, kalian dengan teman kalian, kalian dengan kelas kalian, kalian dengan jurusan kalian, kalian dengan jurusan yang lain, kalian dengan sekolah yang lain. Itu yang harus menjadi titik tekannya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah ada kerjasama, kuasai apa yang menjadi pilihan kalian. Kalian milih kompetensi kalian A, B, C, dan seterusnya, kuasai itu. Setelah kalian kuasai, nikmati di dalamnya, ya. Kenapa? Hidup adalah pilihan. Kalau tidak bisa menguasai, tidak bisa menikmati, menikmati itu resepnya. Kalau tidak bisa menikmati, saya yakin kalian 3 tahun atau 4 tahun tidak akan dapat apa-apa. Jadi, pertama kuasai,
konsepnya, kemudian nikmati di dalamnya, insya Allah nanti hasilnya pun sesuai dengan harapan kita bersama-sama. Itu mungkin. Kemudian saya punya sedikit resep trik ya untuk belajar di SMK. Mau tidak mau tadi Bapak katakan kalian sudah menjadi orang teknik ya. Keluarga besar SMK. Artinya apa? Orang teknik itu kalau istilahnya cadu ngomong tuh bisa ya. Jadi jangan sekali-kali kalian ngomong nggak bisa. Aduh ini nggak bisa saya. Jangan. Orang teknik jangan ngomong nggak bisa. Tapi oke, akan saya coba. Coba dulu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dari dalam perut. Sesuatu ada proses. Nah, pendidikan inilah proses, berproses. Di mana diproses kalian dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih tahu, dari sudah bisa menjadi lebih bisa. Itu ada proses di dalamnya. Itu adalah kewajiban Bapak, guru-guru yang lain memproses kalian sebagai fasilitator, menjadi jembatan supaya kalian bisa lebih baik lagi. Anak-anakku sekalian, kemudian tadi ada triknya, kemudian belajar di pandemi yang tadi Bapak sampaikan, kuasai IT-nya, kemudian ikuti petunjuknya, kerjasama yang baik di antara teman-teman kalian. Ada istilah 3M, M3 ya, 3M. Yang ini yang bisa Bapak terapkan kepada teman-teman kalian sebelum-sebelumnya kakak kalian. Ya, kita harus punya filosofis. Setelah tadi filosofis teknik adalah orang teknik jangan puas dengan yang diperoleh saat ini. Kalian jangan merasa puas, harus selalu merasa kurang. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan tidak ada batasnya ya. Terapkan konsep pembelajaran sepanjang hayat ya. Long life education, pendidikan sepanjang hayat. Bapak sampai usia seperti ini, rambut sudah putih, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Apalagi kalian yang masih muda, masih tunas-tunas, masih jauh ke depan perjalanannya, tolong jangan pernah berhenti, jangan pernah ngetem. Kalau kita ngetem, kita berhenti di satu titik, kita akan jadi penonton di negeri sendiri. Itu yang tidak Bapak harapkan. Nah, konsep berikutnya, filosofis pendidikan yang harus kalian terapkan adalah tadi 3M, M3 kalau istilahnya. Tapi M3 bukan kartu JSM, tapi 3M tadi adalah mulai dari diri sendiri. Itu M yang pertama, M yang kedua, mulai dari hal yang kecil, dan M yang ketiga adalah mulai dari saat ini. Yang pertama, M pertama, mulai dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Kalian jangan melihat orang lain. Artinya apa? Artinya di sini harus muncul egois. Tapi egois dalam artian bukan tidak mau masuk pengaruh orang lain. Egois, pikirkan diri sendiri dulu. Kenapa? Karena yang akan keluar dari SMK Negeri 1 Pleret adalah kalian, bukan orang lain. Yang harus lolos dari lubang jarum adalah kalian. Pikirkan bagaimana kalian 3 tahun atau 4 tahun di sini nanti keluar dengan membawa hasil yang memuaskan. Itu satu. Mulai dari diri sendiri. Jangan hiraukan kanan kiri. Nanti kok kelas lain nggak belajar? Kok kelas lain main? Kok kelas lain ini? Jangan. Egois dengan kondisi diri sendiri dulu. Saya harus bisa. 3 tahun, 4 tahun saya harus bawa sesuatu. Itu yang pertama. M yang kedua adalah mulai dari hal yang kecil. Tidak ada satu bangunan pun tanpa ada pondasi yang kecil. Nggak mungkin jadi sekolah yang megah, sekian lantai, tingginya gedungnya, tanpa ada di dalamnya 1 sendok semen, 1 sendok pasir, 1 mangkok air. Tidak mungkin. Artinya apa? Tidak mungkin terjadi hal yang besar tanpa dimulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang kecil dulu. Misalkan di kelas tidak perlu yang namanya petugas piket. Kalau sudah dimulai dari hal yang kecil, tengoklah ke bawah tempat duduk kalian. Apakah ada sangkang bekas permen atau bekas makan kuaci? Ambil itu. Masing-masing ambil.
maka di situ akan terjadi kebersihan lingkungan kelas. Tidak usah ada guru piket kalau masing-masing sudah punya jiwa, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil. Jadi jangan bicara konsep kebersihan satu sekolah dulu, jangan bicara konsep kebersihan satu kelas dulu, bicara konsep sekitar tempat duduk kalian dulu. Saya yakin itu akan bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah mulai dari diri sendiri. Mulai dari saat ini. Kenapa? Tidak ada yang menjamin kita besok, bahkan setelah ngomong ini masih bernapas. Nggak ada yang menjamin. Kenapa? Kita tidak punya apa-apa. Jadi mulai dari saat ini, jangan nanti-nanti. Ya. Mulai dari saat ini, waktu terus berlalu, tidak akan kembali. Kita tidak akan ditunggu oleh waktu. Jadi mulai dari saat ini, kalau kalian mau berubah, kalian berbuat. Itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kegiatan MPLS siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Pleret tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan dari paparan singkat ini, untuk memperjelasnya, memperdalamnya, silahkan kalian pelajari. Sudah ada semua di buku saku, tapi minimal yang Bapak sampaikan tadi menambah wawasan, menambah isi kepala kalian. Bagaimana sih kalian mempunyai trik atau kiat cara belajar yang baik, efektif, apalagi di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan dari uraian singkat tadi bisa diterima. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, itu murni dari kekurangan Bapak. Kebaikannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada semua pihak terkait. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 Pleret kedepannya menjadi pusat keunggulan di semua bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.